Saya tunjukkan ayatnya. Di dalam ayat ke-15, Legai haute berkata kepadanya, oh Yesus. Yesus berkata kepadanya, siapa? Maria Magdalena. Gunai, istri Pak. Sebagaimana di dalam strong number yang pertama tadi di sini, Gunai, artinya apa Pak di sini? Wife, yang kedua woman. Makanya kok tiba-tiba Maria Magdalena sadar kalau yang di hadapannya adalah Yesus. Karena ketika Yesus mengatakan istriku yang cantik, istriku yang manis, istriku yang bahenol, lalu Maria tercengang. Wah, ini suamiku ini. Wah, Yesus gitu loh, Pak. Tawain yuk tawain, tenang. Pak, lebih baik Bapak buka di HP yang lain. Biar Pak Pendeta, Bapak dengan segala hormat mungkin bukanya di HP yang lain. Katanya Bapak ada HP 2. Jadi seperti Ya, saya ini nih. cuma HP satu saya nggak ada strong concordance-nya. Tinggal di download aja Pak. Atau nggak apa-apa lah, ini aja. Lanjut aja Pak, gimana Pak? Karena gini Pak, ini saya sebelum Bapak menyampaikan, karena saya lihat ini di dalam Wahyu, waduh kecil banget nih ya. Ini di dalam Alkitab Sabda ini kan ada berbagai macam paralel ya. Ada TB, ada AYT, ada TL, BIS, TSI. Semuanya di sini menyebutkan bahwa Yesus itu adalah adalah permulaan dari ciptaan Allah, Pak. Mungkin bisa Bapak cek ini langsung dari Alkitab Sabda, Pak ya. Ini versi paralelnya, Pak. Di dalam versi paralelnya mengatakan bahwa Yesus itu adalah awal dari ciptaan Allah. Kalau misalnya ada pengertian yang lain, tentu ada terjemahan-terjemahan yang mempunyai pengertian yang berbeda. Tapi di sini saya baca di dalam TB permulaan dari ciptaan Allah. Kemudian itu di dalam AYT awal dari segala ciptaan Allah. Intinya entry point-nya adalah Yesus adalah ciptaan Allah. Ada yang awal, ya kan? Kemudian di dalam IMLT TSI juga dikatakan demikian. Nah, kemudian tapi kan kita harus mengacu kepada bahasa asli toh. Nah, yang bahasa aslinya justru saya lebih mantap lagi dengan bahasa asli. Di situ dikatakan arche tes ketisios. Ketisios ini ciptaan. Ketisios tauteo, ciptaan dari ciptaan Allah. Makanya saya mempertanyakan, sudah beberapa pertemuan ini saya pertanyakan kepada para pendeta, para jemaat, kenapa, mohon maaf yang sebesar-besarnya, kenapa orang Kristen menyembah ciptaan? Kenapa justru tidak menyembah satu-satunya objek penyembahan, yaitu Allah? Di mana Yesus Kristus mengatakan, Payomer Yehoshua Hamasyah ibdu et Allah riboni waribonehem. Sembahlah hanya kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Kemudian di dalam Yohanes 20 ayat ke-17 ketika Yesus berkata ke Maria Magdalena, sampaikanlah kepada murid-muridku, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada ilahku atau kepada Allahku dalam terjemahan itu, kepada Allahku dan Allahmu. Yesus punya Allah, punya Tuhan dia. Makanya saya sering mempertanyakan, kenapa teman-teman Kristen kok menyembah ciptaan, kok tidak menyembah Allahnya sebagai pencipta begitu, Pak? Monggo, silakan, Pak. Tadi kan saya sudah katakan bahwa kita harus balik lagi ke bahasa aslinya. Suara kecil, Pak. Suara kecil, agak digedein. Apa volume saya? Ini volume saya sudah gede. Cek. Oke, sudah bagus. Sudah bagus. Tapi muka saya gede banget ini. Agak mundur, nggak apa-apa, Pak. Mundur. Coba. Ya. Nah, udah. Bagus, Pak. Ya. Karena, tadi kan Mas Nandar buka di dalam Sabda ya? Sabda itu. Kan di bagian sana ada strong number-nya. Diklik aja coba strong number-nya. Ya, sudah saya klik itu ya awal. Strong number yang ciptaan itu. Permulaan. Ini sudah di sini di dalam strong number-nya adalah 746. Artinya awal.
Diklik, pasti ada beberapa originnya, terus usage-nya. Iya, mulanya, permulaan, pertama, baru mulai, awal, dahulu, asas-asas pertama, mula-mula, pokok, pemerintah, itu Pak artinya Pak. Pemerintah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya beginning, aduh kalau bahasa Inggris saya nggak ngerti ya. Ada Intinya, ruler di situ. dari berbagai Ya, ada macam, ruler. Jadi dari kalau berbagai dipakai macam kata terjemahan. Ya, silah. kalau dimasukkan kata ruler itu cocok sekali. Hmm. Penguasa atas segala ciptaan Allah. Oke, penguasa atas ciptaan Allah. Jadi sebetulnya poinnya yang saya tekankan ini Pak ya. Kalau arche diartikan sebagai rule, penguasa, tidak masalah, silakan. Tetapi entry pointnya adalah ketisios tauteo, ciptaan loh Pak, ciptaan. Iya. Yang harus di Jadi dia bukan breakdown ini ciptaan, adalah tapi dia ciptaan. penguasa dari ciptaan. Iya, penguasa. Oke, di situ Penguasa dikatakan dari ciptaan kan berarti bukan ciptaan toh. loh. Di situ kan ketisios tauteo, ketisios ciptaan, tauteo ciptaan dari Iya, Allah. ciptaan Allah. Heeh. Kalau pakai kata permulaan, iya, permulaan dari ciptaan. Tapi kalau pakai kata rule, penguasa dari ciptaan, berarti dia bukan ciptaan, dia yang menguasai ciptaannya Allah. Oke, nggak apa-apa Pak. Tapi masalahnya kenapa tidak ada satu terjemahan pun yang kemudian memakai kata itu? Dan satu juga, kenapa di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-1, di dalam Yohanes, sebentar saya tunjukkan ya. Ya. Di dalam Yohanes, oke, saya tunjukkan nih. Yohanes, karena kalau arke diartikan penguasa atau kekuasaan akan aneh artinya saya rasa. Coba ya, Yohanes 1 ayat 1. Ya, makanya kan bahasa Yunani kan satu kata ada yang iya, coba Pak. Ini Yohanes 1 ayat ke-1 ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau di dalam bahasa Yunaninya en arche en hologos kai, hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Oke, sebentar. Kok sini sih? Oke, pada kekuasaan ada nih, kalau diartikan kekuasaan ya, pada kekuasaan adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada kekuasaan bersama-sama. Nah, ini akan ganjil artinya kalau diterjemahkan sebagai kekuasaan. Makanya di dalam berbagai macam paralel terjemahan Alkitab Wahyu 3:14, kata arche itu diartikan sebagai awal dari ciptaan Allah. Yang saya pertanyakan adalah sebetulnya bukan definisi archenya yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan adalah kenapa teman-teman Kristen menyembah ciptaan Allah. Begitu, Pak. Iya, kan tadi saya udah bilang bahwa kata arche itu mempunyai beberapa makna tergantung konteksnya toh. Iya. Pada Yohanes pasal 1 ayat 1 itu konteksnya memang bisa untuk yang permulaan atau awal. Tapi kemudian pada ayat yang Wahyu 3:14 tadi, itu konteks yang dipakai itu adalah ruler, penguasa. Ya, di mana terjemahan yang menggunakan kata ruler atau penguasa, Pak? Saya mau tahu. Ya. Ada nggak Alkitab yang menggunakan kata penguasa di situ terjemahannya? Ya. Kan namanya terjemahan ada saja lack of language ya, ada apa tuh? ada kesenjangan bahasa begitu. Oke. Jadi saya pikir kalau kemudian diartikan menjadi permulaan ya kalau menurut saya kurang tepat menurut saya ya. Iya. Tapi di dalam King James Version juga pakai beginning, Mbak. Pakai permulaan atau awal. Makanya saya tanya, di dalam gospel terjemahan yang mana nih yang menggunakan kata kekuasaan? Apa tadi Bapak yang Bapak sampaikan, kekuasaan ya? Ruler. Penguasa. Di dalam terjemahan yang mana mereka menerjemahkan kata arche itu menjadi penguasa? Saya nggak ada di sini, Pak. Jadi yang Bapak sampaikan itu artinya bisa penguasa. Saya tidak pernah menemukan versi Alkitab manapun yang kemudian menerjemahkan arche dalam Wahyu 3:14 sebagai penguasa, Pak. Makanya saya minta mungkin
Yang menerjemahkan Alkitab LAI saya dengar dari teman-teman Kristen adalah profesor, doktor dan lain sebagainya. Begitupun di dalam Selaber, Ayete dan lain sebagainya. Tetapi di antara mereka tidak ada yang menerjemahkan kata arke menjadi penguasa. Tetapi semuanya konsensus sepakat menggunakan kata awal dari ciptaan Allah. Makanya saya senantiasa bertanya, kenapa teman-teman Kristen menyembah ciptaan Allah, ciptaan Theos? Kenapa tidak menyembah Theosnya begitu loh, Pak? Kalau saya sih, yang dalam pengertian saya percaya bahwa dia ruler. Saya lebih percaya waktu saya kaji ulang, saya pelajari, ya memang tadinya kan saya bertanya-tanya, kok Yesus kok ciptaan, tapi awal dari ciptaan, tapi kemudian saya coba pelajari lagi dan saya temukan bahwa kata arche itu punya beberapa makna, salah satunya adalah ruler. Nah, kalau ruler saya yakin, yakinnya beliau adalah ruler of God's creation gitu. Sekarang kita ganti rural ya. Jadi arche ini meskipun tidak ada versi Alkitab yang menerjemahkan arche menjadi rural atau penguasa, kekuasaan, kita coba artikan sebagaimana yang Bapak pahami sebagai rural. Yesus adalah amin, kekuasaan dari ciptaan Allah. Tetap tidak merubah esensi, ya. Tetap tidak, ya sebentar Pak ya. Kata arche kan awalnya bermakna atau diterjemahkan sebagai awal atau permulaan dari ciptaan Allah. Saya sekarang ikuti nih, saya mengikuti coba cara berpikir atau cara menafsirkan, cara memahami dari Pak Pendeta Excel. Arche-nya diganti dengan kekuasaan. Penguasa, ruler. Gimana? Ruler penguasa. Penguasa ya. Meskipun saya di sini tidak menemukan arti kata itu. Penguasa dari ciptaan Allah. Makanya agak janggal juga sih, penguasa dari ciptaan Allah. Makanya saya dari Tuhan sendiri, makanya dia hak untuk menguasai ciptaan. Makanya gini, Pak. Kenapa para penerjemahan versi-versi Alkitab tidak ada yang menerjemahkan sebagai penguasa? Karena akan janggal, penguasa dari ciptaan Allah. Ya kan, penguasa dari ciptaan Allah. Tapi kalau diartikan awal dari ciptaan Allah, itu nggak ada yang janggal. Nggak apa-apa, penguasa dari ciptaan Allah. Tapi esensi dari ayat ini adalah meskipun dia kata penguasa dan lain sebagainya, tetap tidak menghilangkan substansi bahwa dia adalah ciptaan Allah, yang mana kata ketisios tauteo itu, Pak. Tidak dong, kan penguasa, dia bukan ciptaan. Tapi ketesiosnya nggak hilang. Tapi ketesiosnya kan tetap ciptaan. Makanya kita parsing rural kan, awal arche artinya adalah awal. Tapi Bapak memahami dengan pemahaman yang berbeda dari versi-versi Alkitab dengan mengganti kata arche yang awalnya adalah permulaan menjadi penguasa. Kita ganti nih, kita coba parsing awal atau arche jadi penguasa. Penguasa tes ketisios tauteo. Penguasa dari ciptaan Allah. Tetap dia adalah ciptaan Allah. Jadi substansi ciptaannya nggak hilang. Makanya saya tanya, kenapa teman-teman Kristen menyembah ciptaan? Loh, kalau dia penguasa ciptaan Allah, berarti dia bukan ciptaan. Tapi di situ ada tauteo, Pak. Ciptaan. Ini ciptaan. Ini yang menguasai. Dia berarti bukan ciptaan, bukan bagian dari ciptaan. Penguasa di situ maksudnya gimana? Penguasa, dia yang ruler, penguasa yang mengatur, yang menguasai segala ciptaannya Allah. Tapi di dalam bahasa Yunani bukan menguasai ciptaan Allah, tetapi dia ini adalah penguasa dari ciptaan Allah. Tauteo dari, Pak. Penguasa dari ciptaan Allah. Jadi dia itu adalah ciptaan. Penguasa dari ciptaan. Ini kan ciptaan. Dia penguasanya. Begitu loh. Penguasa dari ciptaan Allah. Makanya akan ganjil kalau diterjemahkan seperti itu. Sekarang Bapak coba buka Kisah Para Rasul 3 ayat 13, Pak, untuk menegaskan bahwa Yesus itu memang ciptaan. Makanya kalau kita buka ini di dalam LAI sendiri, sambil Bapak buka KPR 3:13, saya buka Wahyu 3 ayat 13, bagaimana dia paralelisasinya kemana arahnya. Nih, saya coba buka ya.
Ya. Bapak buka KPR 13 ayat ke sebentar. Oke, sebentar. Coba Bapak buka KPR 3:13. Ya. Nah, sudah Pak. Sekarang coba lihat Pak ini ya Pak ya. Hmm. Nah, kalau kita lihat di dalam Wahyu 3 ini ayat ke-13 ini ada apa sih namanya itu paralelisasi ya, atau ada keterkaitan dengan Amsal 8 ayat ke-22. Saya bukakan Amsal 8 ayat ke-22. Wahyu 3:14. Jadi di dalam menafsirkan Alkitab itu kan ada metode tafsir bil maksur, menafsirkan ayat Alkitab dengan ayat Alkitab yang lain. Saya buka Amsal 8 ayat 22. Ini yang menguatkan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Nah, Amsal 8 ayat ke-22. Nah, ini Pak. Ini korelasinya loh Pak. Hmm. Nih, Amsal berapa? Amsal 8 ayat 22. Yang memparalelisasi ini adalah LAI sendiri ya. Ya. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, Pak. Jadi sebetulnya makanya tidak ada versi terjemahan yang menerjemahkan sebagai penguasa, karena ayat-ayat yang menerangkan bahwa Yesus adalah ciptaan itu saling keterkaitan. Sekarang Bapak baca Wahyu 3 ayat ke-13, Pak. Wahyu apa Kisah Para Rasul? Salah. Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Kisah Para Rasul 3 ayat 13 saya bacain ya. Iya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Nah, jadi Yesus itu adalah hamba. Yesus Ya. itu adalah ciptaan ya. Saya tidak berasumsi enggak. Pak. Ini Kalau ciptaan enggak. ini coba Pak Kalau perhatikan dia hamba, ini. ya, saya percaya. Amsal 8 ayat ke-22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Kalau kita di sini ada tanda bintang, Pak. Kita klik nih. Ini mengacunya kepada apa? Wahyu 3:14. Ternyata makanya biar bagaimanapun kalau Bapak mau memahami itu sebagai penguasa dan lain sebagainya, ternyata justru yang menguatkan itu adalah Yesus adalah ciptaan, sebagaimana di dalam Amsal 8 ayat ke-22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan dari ciptaannya. Makanya Yesus diyakini oleh orang Kristen sebagai alfa, sebagai permulaan. Bukan dia adalah yang menciptakan, tetapi dia adalah permulaan dari ciptaan Allah. Amsal 8 ayat 22. Kalau misalnya Amsal 8 ayat ke-22 dipahami dengan pemahaman yang lain, tentu akan kontradiksi dengan Wahyu 3:14. Katanya Yesus adalah permulaan dari ciptaan Allah. Loh, di dalam Amsal 22 kok lain lagi. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan dari pekerjaannya. Siapa ini? Alkitab sendiri tadi sudah saya sampaikan, ada tanda bintang di sini, dan itu berkorelasi dengan Wahyu 3:14 bahwa yang menjadi permulaan pekerjaannya, yang menjadi permulaan penciptaannya adalah Yesus Kristus, Pak. Yesus adalah seorang hamba, Yesus adalah ciptaan daripada Allah. Begitu. Gimana Pak tanggapannya, Pak? Amsal pasal 8 ayat berapa tadi? 22 ya? Iya, ayat 22. Itu aku Nah. itu kan maksudnya hikmat. Iya, tapi di sini berkorelasi kepada Yesus, kepada Wahyu 3, Ma. Ini saya tunjukkan lagi kalau Bapak nggak percaya ya. Iya, Jadi, saya ngerti. oke, ini Pak. Tapi, Ini makanya sebentar, Pak. Ya. Oke, saya selesaikan dulu, Pak. Ya, Amsal 8 ayat 22. Kalau di sini ada tanda bintang, Pak. Nah, tanda bintang kalau diklik Wahyu 3:14.
merujuk kepada Wahyu 3:14, di mana di Wahyu 3:14 ada amin yang Bapak tadi sampaikan bahwa amin di situ adalah Yesus. Saya bacakan nih, bukan hanya ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Ternyata Yesus itu dibentuk, Pak. Yesus itu dibentuk, diciptakan. Saya izin dulu sebentar. Boleh, silakan. Saya mau ke belakang dulu sebentar. Baik, Pak. Nah, ini agak seru nih, baru ini. Silakan, Pak. Cukup. Ya, katanya mau ke belakang. Kalau Bapak mau Tadi buah air kecil. ada yang ngetok. Oh, iya. Gimana, Pak? Oke. Jadi kalau di Amsal itu kan kata aku itu maksudnya adalah hikmat. Iya, hikmat itu siapa, Pak? Hikmat ya hikmat. Kalau saya nangkapnya hikmat ya hikmat. Jadi- Hikmat itu sebagai ya hikmat. Iya. Hikmat itu sebagai ciptaan. Nah, Hikmat yang diberikan Tuhan kepada manusia itu lebih awal dari penciptaan bumi, hikmat. Tapi kalau Oke. Yesus itu kan Yohanes 1 ayat 1 jelas, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah, jadi bersama-sama. oke. Jadi eksistensinya bersamaan dengan Allah gitu, karena dia adalah Allah. Makanya kami percaya Tritunggal itu. Oke. Gitu. Jadi hikmat, kalau saya yakin hikmat tuh beda dengan Yesus. Yesus itu sang firman yang menjadi manusia, yang eksistensinya sudah ada bersama-sama dengan Allah Bapa. Makanya dia disebutkan sebagai Alfa dan Omega. Kalau Amsal itu bahasa Inggrisnya apa ya? Proverb ya. Oh, proverb ya. Ntar ya, saya lihat. Nah, ini Pak ya. Oke, sebentar. Pak, ini saya buka. Ini saya buka Septuaginta, Pak. Septuaginta itu perjanjian lama dalam bahasa Yunani. Saya buka tadi mana? Proverb. Apa Pak tadi namanya? Proverb ya. Ya. Proverb. Ini ya, proverb pasal ke-8 ayat ke-22. Kita perhatikan ayat ke-22. Ya. Ayat ke-22 ya. Ini Pak. Di sini dikatakan begini, Pak. Kurios ektise me arche. Nah, di sini juga menggunakan arche, Pak. Arche itu adalah permulaan. Nah, jadi kenapa arche di sini tidak diterjemahkan menjadi menjadi kekuasaan, menjadi penguasa. Makanya tidak ada versi Alkitab. Sampai suara saya habis. Wah, nggak ada kopi sih ini, teman-teman nih. Anteng aja lihat, nggak ada minuman nih. Astaga, saya sampai habisan suara, Pak. Di dalam Septuaginta, di dalam Amsal 8 ayat ke-22, di sini tertulis apa, Pak? Di sini tertulis arche. Aduh, saya lagi nggak buka laptop ya. Saya bacakan dari ayat ke-22. Di sini dikatakan, kurios ektise me arche odon. Ya, ternyata arche di sini juga diterjemahkan sebagaimana Wahyu 3 ayat ke-14. Di mana Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, bukan penguasa pekerjaannya, jadi nggak nyambung. Dalam Septuaginta arche diterjemahkan menjadi awal. Di dalam Textus Receptus arche diterjemahkan menjadi permulaan. Makanya tidak ada penerjemahan lain di dalam versi-versi Alkitab yang menerjemahkan kata arche menjadi penguasa. Akan rancu kalau dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Di dalam Amsal 8 ayat ke-22 dan 23, sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Siapa kalau begitu? Kalau hikmat itu siapa, Pak? Kok dia lebih hebat daripada... Aduh, sebentar, ini ada suara apa lagi nih? Maaf Pak ya, biasa ini tukang jualan. Gimana Pak memahami itu, Pak?
Iya, tadi saya bilang kan, karena kan tergantung konteks, Pak. Tergantung konteks. Tergantung oleh konteks kalimat. Oke, Jadi yang Bapak kalau pakai Alkitab itu terjemahan mana, Pak? Saya pengen tahu. Apakah Bapak menggunakan LAI ketika Bapak berkhotbah kepada para jemaat? ya, Nah, saya pakai LAI karena kebanyakan pasti tahunya kan bahasa Indonesia, tapi saya selalu ngambil referensi juga, belajar juga dari bahasa aslinya, juga dari bahasa oke. Inggris gitu. Tapi LAI memahaminya Wahyu 3:14 adalah permulaan, dan LAI memahaminya apa namanya itu Wahyu 3:14 berkorelasi dengan Amsal 8 ayat 22-23. Itu adalah permulaan. Bahkan saya lihat Septuaginta sendiri menggunakan kata arche. Tadi sudah saya tunjukkan Septuaginta perjanjian lama dalam bahasa Yunani. Di situ disebutkan, saya bacakan aja di sini biar tidak pegel sayanya. Kurios ektise me arche odon hauto eis erga hauto. Nggak apa-apa buat teman-teman, saya coba tampilkan ya bahasa Yunaninya. Ini Amsal 8 ayat ke-22. Kita lihat nih. Saya coba kasih biru biar teman-teman lihat. Mana nih? Biru. Mana? Sampai mana nih? Oke. Oke, nih. Sampai 2. Oke, mana sih 23? Kok langsung ke 24? Ini kok, oh ini nih, sampai sini. Ini 23. Oh, ini 23. Ini aja deh, langsung aja. Di sini dikatakan kurios ektise me arche hodon hauto eis erga hauto. Ternyata di sini adalah apa namanya itu permulaan dari ciptaan Allah, sebagaimana di dalam Amsal 8:22 yang berkorelasi dengan Wahyu 3:14. Tuhan kurios telah menciptakan aku sebagai permulaan dari pekerjaannya. Jadi akan bertolak belakang sebetulnya kalau Wahyu 3:14 dikatakan penguasa, sementara di dalam Amsal 8 ayat 22 di dalam perjanjian lama apa namanya itu di dalam naskah Mesoretik, di dalam apa namanya itu aduh bahasa Inggrisnya ini Westminster Leningrad Codex. Di dalam Westminster Leningrad Codex dan di dalam Septuaginta kata arche itu diterjemahkan menjadi permulaan, menjadi awal. Bapak sendiri mengakui bahwa Pak Pendeta ketika berkhotbah kepada jemaat menggunakan LAI. Sementara LAI sendiri menafsirkan itu adalah awal. Ya, saya pakai Alkitab LAI, tapi nggak bulat-bulat. Saya nggak mau percaya seutuhnya karena terjemahan buat saya itu akan sangat membantu. Tapi saya kalau mau melihat lebih jelas, saya harus kembali ke bahasa asli. Begitu. Jadi kalau ketika saya melihat ada bahasa yang kurang tepat, saya akan coba cari lagi ke bahasa asli. Walaupun saya nggak terlalu pandai bahasa Yunani, tapi kan zaman sekarang ada Alkitab Bisa diakses ya. gitu ya, kan kita bisa belajar dari situ. Nah, untuk yang tadi Amsal 8 ayat 22 itu kan saya sudah bilang bahwa itu mengacu kepada hikmat, bukan kepada Yesus. Jadi yang awal itu Yesus apa hikmat, Pak? Hikmat, Yesus bukan ciptaan awal. Iya, yang awal itu adalah hikmat atau Yesus. Wahyu 3:14 yang awal itu adalah Yesus. Sementara di dalam Amsal 8 ayat ke-22 yang awal itu adalah hikmat. Iya, di Amsal 88 saya setuju kalau yang awal adalah hikmat, tetapi di pasal apa tadi Wahyu itu penguasa, ruler, karena tadi saya katakan kan arki itu punya beberapa Berarti kalau Amsal 8:22 diterjemahkan menjadi penguasa, akan jadi rancu, Pak. Karena penguasa awalnya dibentuk. Karena itu nggak cocok. Di pasal 8 ayat 22 itu ditulis sebagai penguasa, emang nggak cocok. Makanya tadi saya bilang harus sesuai dengan konteks kalimat. Karena begini. Iya, gimana? Di Wahyu juga dijelaskan bahwa aku adalah Alfa dan Omega. Itu Yesus yang bilang kan? Iya. Itu bilang Alfa dan Omega. Jadi dia adalah permulaan dan akhir, ya kan? Jadi ya, kalau permulaan artinya dia yang ciptakan, dia yang menguasai dong.
Nah, bukan permulaan ciptaan. Kalau permulaan ciptaan, dia nggak bisa ngaku bahwa dirinya adalah permulaan karena ada yang menciptakan dia. Berarti ada yang eksis lebih dulu daripada dia, begitu. oke. Tapi Ya kan? Pak, mohon maaf, yang menerjemahkan Alkitab ini tentu adalah para profesor ya, para orang-orang yang kompeten di bidangnya, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Tapi masalahnya tidak ada satu versi Alkitab pun AYT, Selaber, AMLT, IMLT, tadi sini itu tidak ada yang menerjemahkan seperti Bapak menerjemahkan. Itu problemnya kenapa Pak? Kok bisa Bapak memiliki definisi lain sementara, mohon maaf Pak ya, saya tidak bermaksud untuk mengecilkan hati Bapak. Orang-orang yang memang kompeten, yang menguasai, bahkan lebih jago daripada saya mungkin, itu tidak ada di antara mereka yang menerjemahkan kata arche menjadi penguasa di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 13. Itu kenapa Pak? Kalau boleh ditelusuri begitu kan Pak? Karena di antara mereka tentu, wah, kalau diartikan permulaan ini bahaya ini. Kita ganti aja yuk jadi penguasa. Nah, masalahnya tidak ada yang menerjemahkan kata arche di dalam Wahyu pasal 3 ayat ke-13, ayat ke-14, he arche ketisios tauteo. Setelah saya mempelajari buku bahasa Yunani, justru saya membenarkan penerjemahan Alkitab LAI bahwa yang tepat, yang benar adalah Yesus adalah ciptaan Allah. Nah, makanya saya penasaran nih, ada enggak nantinya Alkitab yang memiliki terjemahan sebagaimana Bapak menerjemahkan Wahyu 3:14 sebagai penguasa? Ya, Eh, kan seperti yang biasa ya, ini biasa ya, mohon maaf. Ya, Yang siap. biasa sekali teman-teman Muslim itu bilang kami ini banding terjemahan. Maka Iya, dari itu banding. saya nggak mau terjebak kepada terjemahan. Saya mau cari makna sesungguhnya dari kata tersebut. Itu yang selalu saya coba lakukan gitu ya. Iya. Saya menemukan adalah kata arche itu mempunyai banyak makna, salah satunya ada ruler. Jadi kalau penggunaan kata ruler itu menurut saya sangat cocok karena dia adalah penguasa dari ciptaan Allah. Oke, tapi tidak ada istilahnya, tidak ada referensi dari tim penerjemahan yang lain, atau tidak ada literasi referensi dari versi-versi Alkitab yang memiliki penerjemahan sebagaimana Bapak menerjemahkan Wahyu 3:14 sebagai rural itu ya. Iya, nggak ada ya. Yang tadi Bang Nandar sampaikan memang tidak ada ya, memang ya. Tapi saya belajar karena saya mau belajar dari bahasa aslinya, gitu ya. Dan Oke, saya pikir tadi Bapak mengatakan apa? Rural apa rule Pak? rule sama ruler bisa dua-duanya karena ada ruler ada rule. Saya cari di pengertian itu ada ruler ada. Tapi nggak ada rural Pak di situ Pak. Ada Rule adanya rule. Ini saya tunjukkan kepada Bapak ya. Nggak ada rural di situ. Iya, Ini Pak. ruler itu Ini penguasa. itu kan orangnya. Seperti halnya Ya. begini. Seperti halnya saya waktu SMA, mudah-mudahan ada para junior saya. Dulu waktu SMA, saya ini adalah ketua GPA Gerpak, Gerakan Pencinta Alam, itu kan. Wah, man. Ketika mengajarkan ada yang namanya survival. Survival itu pertahanan. Bagaimana kita mempertahankan diri. Kalau orangnya disebut apa, Pak? Survival kan pertahanan. Kalau orangnya berarti disebut apa? Survivor kan? Survivor. Beda antara survival dengan survivor. Kalau survivor adalah orangnya. Nah, di dalam Wahyu 3 ayat ke-14 ternyata tidak ada yang menerjemahkan menjadi rural, Pak. Tidak ada yang menerjemahkan menjadi orangnya. Tapi di sini nih. Ini saya buka secara objektif ya di dalam Core Concordance strong number G746. Di sini tidak ada ruler tapi rule, berarti kekuasaan. Rule bukan kekuasaan. Rule aturan kan, rule itu kan. Aturan berarti Pak. Aturan dari ciptaan Allah berarti. Makanya kenapa? Terima kasih Al-Fatih, kamu baik atuh. Pak, mohon maaf Pak ya Pak. Saya suka bercanda memang kayak gitu biar tidak tegang Pak ya, mohon maaf Pak ya. Iya. Nah, di sini dikatakan rule Pak, aturan. Gimana nih? Makanya kok saya bingung. Kok tidak ada versi Alkitab yang menerjemahkan seperti Bapak menerjemahkan? Ternyata artinya memang rule, bukan rural.
Gimana dong, Pak? Kan juga bisa mengatur kan. Tapi di sini nggak ada Itu rural, Pak. Ini saya coba tunjukkan lagi. Saya ya, tunjukkan ya lagi oke. deh. Kalaupun ruler, tapi saya baca ada kok ruler. Ini Pak. Saya tunjukkan, Pak. Ini core concurrence ya. Ini Ya. strong number. Ini kan saya lihat nih. Ini bahasa Inggrisnya apa sih? Revelation. Aduh, Revelation. Revelation. Revelation 3 Arba Esreh. Arba Esreh itu Ibrani. Kalau bahasa Inggrisnya berarti 1 2 3 4 shit. Apa sih? 14 ya, 14. Oke, di sini kan ada tuh strong number-nya. Nah, kita lihat strong Ya, number saya juga lihat di daripada situ sih. ya strong number dari Arche itu G796. Di sini nggak ada, Pak. Mohon maaf, Pak ya. Ini ada origin definition. Di sini ada rule. Tuh, tidak ada rural. Atau Bapak buka sendiri deh di ini. Nanti Bapak download aplikasinya. Ya, saya juga pakai itu. Saya juga Nah, tapi pakai ini di kan. HP ini. Tapi di Nah, HP ini. pakai ini tuh kan tidak ada rule. Makanya saya bertanya-tanya, kok versi Alkitab tidak ada yang menerjemahkan seperti Bapak menerjemahkan. Jadi saya bingung ini. Masa di dalam versi-versi Alkitab nggak ada orang yang kepikiran gitu untuk menerjemahkan seperti penerjemahan Bapak sehingga dapat menguatkan iman Kristen. Kok nggak ada ya? Kenapa ya? Oh, ternyata memang nggak ada yang cocok, Pak. Ternyata berarti Yesus adalah awal dari ciptaan Allah. Oke, sekarang anggap saja masalah Yesus adalah awal ciptaan Allah, puas atau tidak puas, karena kita kan tidak memaksakan. Saya tidak memaksakan Bapak tidak akan bisa juga memaksakan saya. Biarkan penonton yang menilai, begitu ya, Pak ya. Nah, saya belum pernah mendapati di dalam Alkitab bahwa Bunda Maria itu mengakui Yesus adalah firman yang hidup. Yesus adalah jemaat daripada Elohim. Dan saya juga tidak pernah mendengar Yesus mengatakan dalam bahasa original language-nya, Pak Yomer. Bentar, Pak. Saya ini dulu, Pak ya. Minum, Pak. Iya, haus. Oh iya, nggak ada kopi nih. Teman-teman, ini yang Kristen kasih kopi juga dong buat Pak Pendeta. Ini gimana sih kalian ini? Teman-teman, kopi. Teman-teman Kristen buat Pak Pendeta ya, dikasih kopi lah. Singa buat Pak Pendeta. Kalau saya nggak apa-apa, paus lah. Makasih Paci, kamu baik, barokah ya, anak-anak baik, orang-orang baik. Makasih ya. Oke. Nyiprat ya. Tapi Pak Pendeta santun ini ya. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Di dalam bahasa apa namanya itu? Di dalam bahasa Ibrani, Yesus tidak pernah mengatakan atau dalam bahasa Yunani, Anohi hadafar atau Anohi hamilah Hayiti Anasim, atau bisa juga Ani Rokseh Lihyot Anasim. Anohi hadafar atau Anohi hamilah Ani Rokseh Lihyot Anasim. Arisa Jais, makasih Pak. Tidak pernah Yesus mengatakan aku adalah firman. Aku firman yang kemudian menjelma menjadi manusia, atau Ani Rokseh Lihyot Anasim. Mungkin Bapak menyimak pertanyaan saya dari awal. Ya. Di mana Bunda Maria menyembah Yesus Kristus? Di mana Bunda Maria mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan semesta alam, adalah Elohim yang bereinkarnasi menjadi manusia? Boleh kiranya Bapak Pendeta untuk menyampaikan hal ini kepada saya dan kepada teman-teman. Silakan Pak Pendeta. Ya, walaupun di dalam Alkitab tidak ada dituliskan secara jelas, tapi sikap dari Maria ketika, khususnya waktu dia di perjamuan Kana itu, dia datang kepada Yesus kan, untuk melakukan mujizat, tapi Yesus kata waktuku belum tiba. Artinya di situ Maria tahu bahwa ada kuasa dari Allah dalam hidup dari Yesus gitu. Jadi ya dia adalah memang jelmaan kan. Di dalam Lukas pasal berapa saya lupa. Waktu Maria waktu
para malaikat didatangi para gembala didatangi malaikat kan Yesus, malaikat bilang bahwa hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, Jadi Pak Pendeta, pernyataan itu sudah disampaikan. saya interupsi sebentar Pak ya. Ini baterai saya lowbat, saya sambil ngecas. Pak Pendeta, kok baju kita kok bisa sama ya, merah-merah ya? Indonesia. Saya apa ya, lebih terakot sebenarnya, tapi di kamera lebih ke merah ya. Iya, ini saya merah. Mohon maaf, Ya, saya apa-apa. sambil ambil apa namanya itu, ambil kabel dulu sama ambil casannya. Mohon maaf Pak Pendeta ya, nanti Pak Pendeta ulangi apa penyampaiannya, biar nggak terputus nanti. Takutnya nanti tiba-tiba mati. Mohon maaf Pak Pendeta ya. Saya tinggal Oke. sebentar ya Pak Pendeta ya. Oke, monggo. Terima kasih Pak Pendeta sudah menunggu. Suara saya masih bagus Pak? Masih jelas. Halo Pak. Jelas ya. Ini sambil ngecas nggak ada noise ya, nggak ada noise ya. Ya. Iya, silakan Pak, silakan Pak. Ya, jadi memang Maria tidak pernah menyebutkan Yesus itu Tuhan secara langsung. Tetapi Maria menyadari bahwa ada kuasa ilahi dalam kehidupan Yesus. Gitu. Ya, tadi saya sebutkan bahwa di perjamuan Kana, Maria mengharapkan Yesus menyatakan kuasanya. Jadi dia mengetahui bahwa anak yang dia kandung dan dia lahirkan itu punya adalah anak ilahi begitu. Divine. Masya Allah. Ini pendeta apa calon mualaf sih Pak? Bapak ini kok santun sekali Pak. Mohon maaf nih Pak ya. Saya itu fleksibel orangnya. Jadi kalau orangnya brutal, nyerocos, ya saya juga pasti bersikap yang hal sama. Tapi kalau Bapak pendetanya santun, halus, apapun pendapat Pak Pendeta saya dengarkan. Ini mudah-mudahan Bapak dapat hidayah Allah ini. Saya berharap, saya berdoa kepada Allah ini Pak. Benar Pak. Boleh kiranya Bapak suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Karena Bapak santun, orang baik. Masya Allah. Barakallahu fikum, Allah yahdik. Gitu Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta ulangi pertanyaan saya, silakan dijawab Pak. Mohon maaf. Ulangi lagi biar teman-teman juga, silakan. Atau Ya. udah mau diulangi lagi? Itu aja tadi, yang tadi. Nah, pertanyaan gini Pak. Oh ya, sebentar saya tambahin. Silakan. Ya. Jadi ya tadi kan saya sebutkan dalam Lukas itu bahwa ketika malaikat mendatangi para gembala, malaikat bilang hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi pernyataan Tuhan itu pun datang dari malaikat ya, bukan cuma dari manusia, gitu. Oke, yang pertama adalah yang saya tanya, ada enggak bundanya Yesus ini mengkonfirmasi bahwa anaknya adalah firman yang hidup, Elohim yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah Tuhan semesta alam. Itu pertanyaan saya. Lalu Bapak mengatakan nggak ada kan, cuma Ya. ada salah satunya itu bundanya ketika di Kanaan. Nah, tapi kalau saya lihat di Kana, mohon maaf ya, di Kana itu bukan Bunda Maria. Meskipun saya tidak membahas tentang pengakuannya ya, karena memang tidak ada pengakuan. Karena di dalam kasus, di dalam peristiwa pernikahan di Kana itu, Yesus memanggil Maria ini bukan dengan metera, ibu. Nah,
tetapi dipanggil, iya, bukan dipanggil Metera, karena justru saya, mohon maaf Pak Pendeta ya, nanti ada korelasinya dengan tema pernikahan Yesus. Jadi yang di pernikahan di Kana itu, Maria di situ bukan Maria ibunda Yesus, tetapi Maria istri Yesus, yaitu Maria Magdalena, karena pernikahannya di Kana. Di situ Yesus, ketika kita memanggil ibu kita kan ibu, ya kan? Ibu dalam bahasa Yunani Metera. Makanya di dalam terjemahan itu hai perempuan gitu kan, menggunakan gunei. Ya. Gunei ini di situ menggunakan gunai Pak, bermakna istriku. Jadi saya lebih condong Maria yang disebut di Kana itu adalah istrinya Yesus, bukan ibundanya, karena di situ disebut sebagai gunai, bukan disebut sebagai Metera. Bentar, Nah, saya buka ayatnya ya. coba Bapak buka ayatnya, silahkan nanti dilihat dalam bahasa Yunaninya. Maria yang ada di Kana itu bukan ibundanya. Boleh Bapak ralat kalau saya salah. Di dalam bahasa Yunaninya tidak disebut Metera. Berbeda dengan Matius 19 ayat ke-29. Nah, saya tunjukkan kepada Bapak di dalam Matius 19 ayat ke-29. Matius 9. Nah, ini saya tunjukkan kepada Bapak ya. Ya. Atau Bapak sambil cari aja. Matius 19 ayat 29. Nah, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki dan saudara perempuannya, bapak dan ibunya. Kita lihat nih dalam bahasa Yunani, apa ibunya itu? Saya baca di dalam bahasa Yunaninya. Kaifas os archen hoikias he adelpos he adelpas he patera. Patera itu kalau dalam bahasa Inggris father. He patera he metera, ibu. Nah, kasus di Kana itu ternyata ketika Yesus memanggil Maria itu bukan dengan sebutan ibu. Ibu itu terjemahan di dalam bahasa Yunaninya gunaika, istriku. Jadi bukan Bunda Maria di situ. Itu sebagai pembahasan selingan. Karena yang saya tanyakan, di mana pengakuan Bunda Maria bahwa anaknya adalah firman yang hidup, Tuhan Elohim yang menjelma, bereinkarnasi menjadi manusia. Karena kalau di dalam Quran begini Pak, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 146, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Diimprovisasikan di dalam Quran seperti orang tua yang mengenali anak-anak mereka sendiri. Makanya saya berpendapat tentang Alkitab, orang yang paling dekat kehidupannya dengan Yesus adalah ibundanya. Mohon maaf, ibundanya yang membesarkan yang bersangkutan, dari kecil menemani. Harusnya informan yang pertama kali dijadikan rujukan adalah Bunda Maria. Tapi kalau kita berbicara gospel, keempat gospel, sinoptik maupun non-sinoptik, kesaksian Bunda Maria ini sangat minim sekali loh. Bahkan dia berkata-kata itu jarang, tidak pernah terdapat. Makanya saya tanya, kenapa kok Bunda Maria tidak pernah dilibatkan? Padahal kalau beliau dilibatkan itu adalah saksi kunci sebetulnya. Orang terdekatnya, ibundanya sendiri. Kenapa nggak ada kesaksian dari Bunda Maria? Kalau ada kesaksian itu dapat menjadikan dalil ketuhanan Yesus. Tidak ada Bunda Maria, wahai murid-murid, ini loh anakku, Tuhan semesta alam, firman yang hidup. Dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Tentu itu akan menjadi penguatan yang sangat dalam, menjadi dalil yang tak terbantahkan. Nyatanya tidak ada Pak. Saya berspekulasi bahwa hal itu terjadi karena memang Yesus Kristus bukanlah Tuhan. Makanya kisah bagaimana perkataan, kesaksian Bunda Maria ditutupi karena Yesus bukanlah Tuhan.
Saya sudah bertanya ke beberapa orang, di mana Bunda Maria bersaksi bahwa anaknya firman yang hidup. Di mana Bunda Maria bersaksi bahwa anaknya adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Di mana Bunda Maria bersaksi bahwa anaknya ini adalah Tuhan semesta alam. Jangankan Bunda Maria, Pak. Yesus saja tidak pernah mengatakan Payomer Yehoshua Hamashiach Anochi Hatafar atau Anochi Hamilah. Aku adalah firman yang hidup. Ani rotseh lihyot anasim. Aku adalah firman yang kemudian menjelma menjadi manusia. Perkataan dari Yesus saja tidak ada. Justru Yesus membantah keyakinan tersebut di dalam Yohanes 17 ayat ke-8. Segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, aku telah menerimanya, dan aku menyampaikan kepada murid-murid, dan para murid menerimanya, serta mengimani, meyakini, mengenali aku sebagai utusan, bukan sebagai firman yang hidup. Kalau Yesus adalah firman yang hidup, tentu dia tidak usah lagi nerima firman, karena dia itu adalah firman itu sendiri. Gimana Bapak memahami hal itu? Atau silakan Bapak, mungkin ada ayat Alkitab yang terselip atau yang saya lupakan, di mana kesaksian Bunda Maria bahwa anaknya adalah firman yang hidup, bahwa anaknya adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, di mana? Karena saya lihat sedikit sekali, bahkan hampir tidak ada kesaksian dari Bunda Maria terkait bagaimana dan seperti apa anaknya, yaitu Yesus Kristus atau Isa alaihissalam. Silakan, Pak. Oke. Jadi saya mau meluruskan dulu tadi pernyataan bahwa di perkawinan Kana itu bukan ibunya Yesus. Saya bacakan ya, Yohanes 2. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Jadi ibu Yesus itu. Ayat berapa itu, Pak? Saya buka dulu. Ayat berapa? Yohanes pasal 2. Yohanes ayat pasal 2, ayat 1. Ya. Oke. Ayat 1 sampai ke 3. Iya, ya. Terus? Ya, itu tadi. Pada hari Oke. ketiga ada perkawinan di Kana di situ, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga pada perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Jadi kalau kita baca dari ayat 1 itu jelas ibu Yesus ada di situ. Ibu Yesus bilang mereka kekurangan anggur. Tapi kalau kemudian ayat 4 tiba-tiba jadi Maria yang ngomong, itu kan lucu. Karena Maria tidak pernah disebutkan hadir, ada eksis di situ di perkawinan di Kana. Ya, jadi jelas itu pernyataan ibu Yesus. Gitu. Oke. Tapi kalau saya lihat, Ya, kata Gune ya. iya, itu bukan metera nih Pak, Kata Gune nih Pak itu ya. lady, bahasa Inggris. Iya, iya, ini saya bacakan ya. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba, saatku belum tiba. Saya baca di dalam bahasa Yunaninya, mana nih? Ya. Oh ini nih, sebentar Pak ya, bahasa Yunaninya. Ini yang bawah nih. Ya, saya baca nih. Legei haute ho Yesus ti emoi kaisoi gunai. Mana ya? Saya tidak ada penunjuk ya, biar teman-teman juga tidak dikira saya fitnah ya. Bentar ya. Iya. Bentar Pak, sebentar Pak ya, sabar Pak. Ini sudah nemu Pak. Oh, ya. Oke, coba Bapak perhatikan nih, saya pakai paku nih. Legei haute ho Yesus ti emoika soi gunai Pak. Di sini kata gunai, tidak menggunakan metera. Kemudian di sini dikatakan auto hekei he horamau. Jadi di sini menggunakan gunai. Kenapa tidak menggunakan metera? Yang metera artinya adalah ibu. Sebagaimana di dalam Matius 19 ayat ke-29, metera, siapa yang meninggalkan ibunya, metera, siapa yang meninggalkan bapaknya, patera. Patera bahasa Inggris father, metera bahasa Inggrisnya mother. Kenapa tidak menggunakan mother? Tapi ini pembahasannya sebetulnya nanti ketika di bab Yesus menikah, Pak. Ini pasti larinya ke Yesus menikah. Iya enggak? Nggak apa-apa, saya bahas sedikit. Kata gune itu artinya panggilan kehormatan buat seorang wanita, lady dalam bahasa Inggris. Jadi gune itu bukan artinya istri, bukan cuma istri. Coba cek aja.
Oke, Coba cek di sebentar. apa di korponas yang tadi. Oke, sebentar Pak ya. Bukan cuma istri, tapi bisa juga ibu, bisa juga perempuan, bisa pokoknya dalam pengertian kalau kita bicara tentang adat Barat itu pakai lady. Jadi itu panggilan kehormatan. Jadi bukan cuma kepada istri, kepada ibu bisa, kepada perempuan-perempuan yang kita hormati bisa. Begitu, itu kata gune. Saya kasih contoh di Yohanes ya. Yohanes berapa ya? Saya lupa. Nanti saya cari dulu. Ini Pak. Tapi kalau saya lihat di Google, ini Pak ya. Sebentar, mana nih pakunya? Tadi sudah saya pegang pakunya ini. Ini Pak. Indonesia istri, Greek gunai Pak. Di sini. Gunai istri Pak. Di Gimana strong tuh? dong. Di strong concordance. Kan ada Loh. strong numbernya. Iya, boleh. Oke, sebentar. Oke ya, sebentar Pak ya. Saya bukakan nih strong now. Oke. Tadi berapa Pak? Yohanes berapa Pak? Apa yang mana? Yang tadi guna itu sebentar. Yohanes berapa tadi ya? Yohanes 2 kayaknya, ayat 4. Oke, Yohanes 2 ayat keempat. Mana nih Yesus gunai? Nah ini Pak, ini strong numbernya Pak ya. Gunai, ini ya gunai artinya adalah yang pertama itu wife, yang kedua woman. Jadi boleh dong saya berspekulasi bahwa Yesus memanggil istrinya, boleh kan? Bisa, boleh saja, tapi kan Nah, boleh kan? ya, tapi kan nggak pas dengan konteks. Dari tadi disebutkan yang ibu Yesus, tapi tiba-tiba jadi Maria Magdalena, kan nggak pas. Tiba-tiba sih Maria Magdalena datang dari mana itu kan? Oke, kan itu pernikahan Yesus dengan Maria Magdalena, Pak. Kok Mariamnya Bukan, Yesus diundang kok di pernikahan itu. Ya. Makasih teman-teman, pendetanya dikasih topi. Terima kasih ya. Makasih. Teman Kristen. Ya. Begitu luar biasa Pak. Ya, jadi tapi kenapa nggak pakai metera Pak? Kalau di situ menggunakan metera tidak ada multitafsir. Kalau metera kan pasti ibu, ya nggak? Ya. Kenapa nggak pakai metera? Saya kasih contoh saya kasih bukti satu lagi boleh ya? Iya, silakan. Oke. Yohanes pasal 20 ayat yang ke 13. Iya, silakan Pak. Lalu kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepadanya, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Nah, kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ibu itu pakai kata gune juga di situ. Apakah artinya Maria Magdalena itu istri dari malaikat-malaikat itu? Bukan dong. Oke. Iya, terus? Ya, jadi kata gune itu atau guna itu nggak selalu harus berarti istri, bisa perempuan. Tadi saya bilang nggak berarti. Betul. Ya, jadi ini kan di ayat 13 ini jelas malaikat-malaikat itu, kata malaikat-malaikat itu kepadanya. Ini ada dua orang malaikat pakai kata ibu. Mengapa engkau menangis? Nah, kata ibu ini dalam bahasa Yunaninya gune. Apakah Maria bersuamikan dua orang malaikat? Enggak kan? Iya. Karena itu panggilan penghormatan kepada seorang wanita. Itu gune. Itu saja. Sudah. Oke, ini sebetulnya ini peristiwa tentang Yesus diselamatkan dari peristiwa penyaliban. Nah, ini kan di dalam Yohanes 20 ayat ke-11 Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ya. Saya sudah tanya kepada Romo-Romo bahwa Maria Magdalena ini seorang pemimpin apostoles, pemimpin para rasul. Dia yang dekat, dia yang sebagaimana buku yang kemarin sampaikan yaitu Injil Maria Magdalena, yang paling dekat dengan Yesus Kristus dari pihak perempuan adalah Maria Magdalena. Bahkan Maria Magdalena lah yang paling pertama mendatangi kubur Yesus. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya kedua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring.
Ya. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Pak, sebetulnya di dalam Yohanes 20 ayat ke-13 ini lebih ke makna wanita, Pak. Karena tadi sudah saya buka di dalam strong number-nya. Ya. Ya sebentar Pak ya, saya selesaikan dulu. Karena di dalam strong number-nya di sini definisinya yang pertama adalah wife, yang kedua woman. Ya. Jadi memang Ya. tidak salah. Jadi memang tidak salah kalau di dalam di Yohanes 20 ayat ke-13 Maria Magdalena disebut sebagai wanita oleh malaikat. Itu konteksnya. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Jadi saya heran dari Yohanes 20 ayat ke-14 ini, kok Maria Magdalena tidak mengenali Yesus. Padahal Maria Magdalena adalah sosok yang dekat, bahkan kalau menurut analisa saya adalah istri daripada Yesus Kristus. Makanya dia orang yang pertama kemudian menemui atau menjenguk kubur Yesus. Ini kok bisa bahwa Maria tidak mengenali Yesus? Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Nih, bayangkan Maria Magdalena kok bisa mengira Yesus penunggu taman, kok bisa tidak mengenali, karena Yesus berubah rupa. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Karena di sini Maria Magdalena dalam keinian ya. Di ayat ke-16-nya kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria," berpalinglah kepadanya. Dalam bahasa Ibrani Rabuni artinya guru. Ternyata Pak, Maria Magdalena sadar bahwa yang ada di depannya adalah Yesus karena dia memanggil apa di ayat ke-15 Gunai, Pak. Artinya istri, Pak. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Di dalam ayat ke-15, "Legei haute," berkata kepadanya, "Oh Yesus." Yesus berkata kepadanya, siapa? Maria Magdalena. Gunai, istri, Pak. Sebagaimana di dalam strong number yang pertama tadi di sini, Gunai artinya apa Pak di sini? Wife, yang kedua woman. Makanya kok tiba-tiba Maria Magdalena sadar kalau yang di hadapannya adalah Yesus. Karena ketika Yesus mengatakan, "Istriku yang cantik, istriku yang manis, istriku yang bahenol," lalu Maria tercengang, "Wah, ini suamiku ini." Wah, Yesus gitu loh Pak. Makanya dia kenal karena dipanggil istriku. Oke, yuk kita baca baik-baik ya. Iya. Tadi saya bilang bahwa ada kata Gunai waktu malaikat memanggil Maria Magdalena kan, tapi Iya. Anda bilang bahwa itu artinya jadi woman. Oke. Terus kemudian ketika Yesus yang bilang, Anda bilang itu istri, ya kan? Ya kan? Jadi Makasih, berubah Aris. jadi istri kan? Nah, oke. Sekarang mari kita pakai logika deh. Makasih. Ini ayat 15 tadi ya. Ya. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya. Jadi pada saat Yesus bilang kepada Maria Gunei, yang menurut Anda artinya istri, itu Maria tidak tahu itu Yesus atau bukan. Dia taunya itu penunggu taman. Sekarang logika kita, orang asing manggil kita istri, manggil perempuan istri, kira-kira marah nggak? Tersinggung nggak? Kamu siapa kok manggil-manggil saya istri? Jadi yang tepat kata ibu di situ adalah kata Gunai itu artinya ibu, woman. Iya, iya. Karena kan logikanya Maria itu nggak kenal siapa Yesus waktu itu. Dia sangka penunggu taman. Tiba-tiba penunggu taman itu manggil dia kok Gunai. Kamu siapa? Kok berani-beraninya manggil istri? Karena makna sesungguhnya memang ibu begitu. Iya. Dan aneh juga Pak ya, nggak masuk di logika juga. Kenapa Maria Magdalena yang dekat dengan Yesus tidak mengenal Yesus? Justru setelah dia mengatakan, kan yang mengatakan begini di ayat ke berapa itu? Saya tunjukkan ayatnya. Nah, Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkannya supaya aku dapat mengambilnya." Itu kan dalam perspektif penulis. Tetapi pada awalnya Yesus mengatakan, "Gunai, istriku." Makanya di ayat ke-16-nya langsung Maria kemudian sadar gitu loh. Sadar bahwa yang ada di hadapannya adalah
Yesus dengan mengatakan Rabuni. Setelah dia memanggil kata istriku yang cantik, istriku yang bohenyol, istriku yang manis, istriku yang imut, barulah Maria Magdalena menyadari, oh ini bojoku iki berubah rupa. Kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus? Ini Pak Pendeta kuncinya. Kenapa Bunda Maria Magdalena tidak mengenali Yesus? Karena kenapa? Matius 17 ayat kedua, lalu Yesus berubah rupa. Markus 9 ayat kedua, lalu Yesus berubah rupa. Lukas 9 ayat 29, rupa wajahnya berubah. Kemudian kita buka ini, sebentar, rupa lain. Rupa lain. Nah, sebentar Pak ya, saya bacakan dulu. Oke. Rupa lain, sebentar, agak ini sih, sebentar. Nih Pak, suara saya terdengar Pak. Nah, di dalam Markus 16 ayat ke-12, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus? Karena Yesus berubah rupa, karena Yesus diserupakan. Makanya Al-Quran mengatakan terkait peristiwa penyaliban Yesus dengan sebuah firman-Nya begini. Wa qaulihim inna qatalnal masyiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, yang mereka bunuh dan yang mereka salib adalah orang yang diserupakan. Apa yang disampaikan Quran ternyata terbukti. Maria Magdalena tidak mengenali suaminya, tidak mengenali bojonya. Kenapa tidak mengenali bojonya? Karena bojonya berubah rupa. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, jujur terhadap diri kita sendiri atau tidak, bahwa Yesus ini sangat dekat dengan Maria Magdalena. Di ayat ke-16 Maria Magdalena sadar. Mohon maaf, saya sambil cari casan ya. Iya, silakan. Iya. Maria Magdalena sadar yang di hadapannya adalah Yesus Kristus setelah diksi yang disampaikan oleh Yesus. My wife, bojoku. Kalau dalam bahasa gaulnya, Umi, Papa, Mama, istriku, Hani, cantik kok, bahenolku, seksiku. Makanya Maria Magdalena langsung ngeh, Rabuni, kan menghormati kan, meskipun dia suaminya. Yesus dikatakan Rabuni, oh sadar dia. Bahkan di dalam Lukas 7 ayat ke-38 kan, sebagaimana pembahasan kita, Yesus diciumi. Itu Pak, Lukas 7 ayat 38. Oke, berarti balik lagi, nggak apa-apa lah ya, kita agak. Wah ini kok Pak, ini larinya kok ke Yesus nikah sih? Ini kemana-mana kita. Wah, kita bahas. Tadi kan anda bilang, suara saya jelas ya? Jelas. Ini kita harus kembali ke topik nih. Nanti kalau pembahasan Yesus menikah, saya lagi di rumah, ini nggak ada bukunya, nggak ada, saya laptop juga masih belum nyala. Lebih baik nanti, ini sangat santun Bapak ini. Mungkin ini hari apa nih? Sebentar. Hari apa ini Pak? Oh Sabtu ya. Nanti malam Pak. Kalau Bapak ada waktu, kita bahas Yesus nikah nih. Gimana? Ada waktu atau sibuk Bapak ini berkhotbah? Jam 9 boleh. Oh, jam 9 ya. Boleh. Bahas Yesus menikah ya. Boleh. Oke. Berarti saya kembali bertanya nih dengan pertanyaan awal. Ada tidak Maria, ibunda Yesus, sebentar. Adakah Bunda Maria mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah firman yang hidup, Yesus adalah Elohim yang menjelma menjadi manusia, dan pernah tidak Bunda Maria bersujud menyembah kepada Yesus? Kalau ada, di Injil apa, pasal berapa, ayat keberapa? Silakan, Pak. Ya, sepengetahuan saya yang saya pernah baca sih memang tidak ada. Tidak ada ya. Terus? Ada. Tapi ya bukan berarti kemudian dia bukan Tuhan kan. Nah, tapi penegasannya Pak, penegasannya memang tidak ada ya.
Ya, memang Tidak ada ya. sepengetahuan Oke. saya ya, takut Nah, ada yang jujur nih, melewati. baru nih pendeta hebat nih. Kalau yang lain Pak, saya tanya ini, oh ini ada ini itu ayatnya. Kalau Bapak Pak pendeta yang santun, tidak ada ayatnya. Jadi kalau sudah tidak ada ayatnya, ngapain saya perdebatkan Pak? Iya nggak? Ya, Iya. Gimana? Silakan Bapak bicara. ya. Ya tadi saya bilang, tapi kan dasar kekristenan itu bukan hanya karena kata Maria atau kata siapa, tapi kan kita mendasarinya dari firman Tuhan toh. Jadi kami percaya bahwa ya Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya ada firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi sang firman itu, Yesus itu adalah Allah. Kami percaya dia adalah Alfa dan Omega. Kalau teman-teman Muslim kan seringkali bilang dia manusia. Taunya kan mungkin cuma eksistensi Yesus itu ketika dari lahir. Padahal Alkitab sendiri mencatat bahwa sebelum Abraham aku sudah ada. Jadi eksistensi Yesus bukan cuma ketika dia lahir. Dia Tuhan yang menjelma jadi manusia, bukan manusia yang dituhankan. Gitu. Nah, Yesus menurut Bapak firman yang hidup atau bukan? Iya. Di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya Anohi Hamila o Anohi Hadavar. Ada nggak perkataan kesaksian Yesus sendiri bahwa dirinya adalah firman? Karena di dalam Yohanes 17 ayat ke-8, Yesus sangat jelas mengatakan bahwa dia adalah penerima firman. Kalau Yesus adalah firman yang hidup, kalau Yesus adalah firman itu sendiri, tentu dia tidak usah lagi menerima firman, Pak. Ya. Kan dijelaskan tadi Yohanes 1 ayat 1, dia ayat 1 dan ayat 14, dia menjelma jadi manusia. Bahkan dalam Filipi dia mengosongkan keilahiannya jadi manusia, sama seperti manusia. Iya sama seperti saya. Dia mengosongkan keilahiannya jadi manusia. Jadi ketika dia dalam posisinya manusia, ya dia tahu diri lah. Dia bilang, saya utusan, maka dia harus belajar begitu kan, mengikuti tahap-tahap pengajaran begitu. Dia ya karena dia menjelma jadi manusia. Makanya kami percaya bahwa Yesus itu bukan 50% manusia dan 50% Tuhan, tapi kami percaya dia adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Gitu. Oke. Kan yang saya tanya, di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah firman yang hidup? Semua yang mengatakan Filipi itu bukan Yesus tapi Paulus. Iya kan, begitupun dengan 1 Yohanes ayat 1 sampai 18. Bahkan kalau kita dilihat di dalam catatan Platonis, nanti saya tunjukkan datanya. Yang saya minta, ada enggak perkataan dari Yesus bahwa dirinya adalah firman yang hidup? Justru yang ada adalah dia penerima firman, Yohanes 17 ayat ke-8. Kalau Yesus adalah firman itu sendiri, tidak usah lagi nerima firman. Firman perkataan hidup, perkataan yang hidup. Jadi dia itu kalau ngomong ya udah itu perkataannya gitu loh. Firmannya, kenapa dia menerima firman kalau dia adalah firman yang hidup? Katanya sudah menjelma menjadi manusia. Makanya saya tanya, ada enggak di dalam Alkitab? Tadi Bapak sudah jujur nih, tidak ada Bunda Maria menyembah, mengatakan Yesus adalah firman yang hidup. Tidak pernah Bunda Maria meyakini atau menyebutkan di dalam Alkitab bahwa anaknya adalah jelmaan Tuhan. Bapak dijawab jujur. Sekarang ada enggak Yesus mengatakan dari mulutnya, Anohi Hadafar au Anohi Hamilah ani ratseh lihiyot anasim. Aku adalah firman yang hidup. Aku firman yang menjelma menjadi manusia, dari ucapan Yesus itu sendiri. Karena yang namanya Allah itu adalah terang, adalah cahaya. Harus tidak ada keabsurdan di dalamnya. Kalau Yesus sendiri tidak pernah mengatakan, hanya merujuk kepada perkataan orang lain. Contoh Pak, banyak yang berkata saya ini ganteng, tapi banyak juga yang mengatakan hidung saya mancung. Mohon maaf, ada orang yang mengatakan mulut saya mancung katanya. Nandar, mulut saya mancung. Tapi orang yang suka sama saya, orang yang ngepen sama saya, Nandar mulutnya seksi gitu kan, mulutnya bagus. Tergantung orang memandang. Kalau yang benci mulut saya mancung, kalau yang ngepen sama saya mulut Nandar seksi seperti ini Ronaldo gitu kan. Nah, hal yang objektif adalah ketika saya berkata, saya emang nggak ganteng saudara, biasa-biasa aja, dari mulutnya sendiri. Nah, saya tanya nih, ada nggak Yesus mengatakan Anohi Hadafar atau Anohi Hamilah ani rotseh lihot anasim? Ada tidak? Nggak ada, perkataan nggak ada. kan nggak ada Pak. Nih Pak Pendeta ini jujur.
Ya. Kalau Pak Pendeta ini jujur, kalau tidak ada, tidak ada. Jadi keimanan bahwa Yesus adalah firman yang hidup, menjelma menjadi manusia adalah di luar dari perkataan Yesus itu sendiri, Pak ya. Ya, tapi kan kami percaya bahwa penulis Injil Yohanes itu menuliskan itu dengan inspirasi dari Roh Kudus. Jadi Oke. dia tidak karang-karang toh. Iya, Ya. kalau masalah dibimbing Roh Kudus dan lain sebagainya, saya nggak bisa mengintervensi ke situ, karena itu Ya. keyakinan Bapak kan. Ya, Iya, jadi itu keyakinan Bapak. Tapi Bapak ini santun, jujur Pak. Kalau yang lain, ada nggak Yesus mengatakan dirinya adalah firman? Ada, Nandar. Iya. Ada nggak Bunda Maria menyembah ini? Ada, Nandar. Mereka nggak jujur. Tapi Bapak sebagai pendeta yang melayani, yang berkhotbah di gereja, jujur, sangat jujur. Saya sangat mengapresiasi apa yang Bapak sampaikan. Luar biasa, Pak. Mudah-mudahan Bapak mendapatkan hidayah, Pak ya. Bapak sudah ganteng, lebih ganteng daripada saya. Sayang sekali kalau tidak mendapatkan hidayah. Hidayah adalah hak prerogatif Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada orang baik semacam Bapak. 1.400 yang menonton, kaum muslimin, aminkan doa kita. Mudah-mudahan Bapak Pendeta Excel ini mendapatkan hidayah dari Allah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. ya. Terima kasih buat doanya, tapi Iya. saya sudah diselamatkan sama Tuhan. Iya, itu kan saya doa yang baik buat Bapak kan. Yes. Iya, nggak apa-apa kan Pak ya. Doa baik boleh. Iya, kecuali saya doa nanti Pak Pendeta dapat musibah baru, itu doa yang nggak baik, nggak boleh itu. Masya Allah. Wah, ini Pak Pendeta dicubit ini. Saya kok nggak ada yang nyubit ini. Wah, gimana nih teman-teman ini? Kok nggak ada yang nyubit saya nih? Sultannya pada kemana ini? Wah, luar biasa Pak Pendeta ini. Di Lampung panas nggak Pak Pendeta? Di Lampung panas nggak Pak? Lumayan. Panas ya? Wah, sini juga panas Pak Pendeta. Sepertinya mungkin udah dulu ya Pak. Oh siap Pak Pendeta. Pak Pendeta terima kasih waktunya Pak Pendeta ya. Saya sangat kagum, sangat mengapresiasi Bapak yang sangat santun. Terima kasih. Masya Allah. Makasih banyak yang cuman